Pada saat kita tidak menemukan kasih, kita juga tidak menemukan dan mengalami rahmat. Karena di dalam kasih itulah Allah itu menjadi manusia, ada bersama dengan kita. Apakah aku demikian hitung-hitungan dalam hidupku? Apakah aku juga ada sisi ruang untuk berbuat sesuatu yang dalam tanda kutip korban untuk orang lain? Apakah dalam hidupku, ke depannya nanti, hari-hari mendatang nanti, aku juga mau, meskipun dimengerti, ya rugi pasti ini. Tapi apakah aku mau seperti Yesus ini, meskipun menghadapi banyak pertentangan, banyak persoalan. Nah, nilai ini loh yang kerap dewasa ini kebanyakan hilang dalam budaya dan hidup kita. Coba direnungkan, apakah kemartiran Santa Agnes juga menjadi satu hal yang ingin dicapai? Apakah aku juga mampu ya berkorban? Tidak perlu sampai seperti Santa Agnes, tetapi apakah aku berani berkorban untuk orang lain? Meskipun aku tidak menerima imbalan baik, bahkan kalau Yesus ini sampai mati di salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, hari ini kita diberi kembali teladan iman, yaitu Santa Agnes, perawan dan martir. Tidak banyak yang kita ketahui tentang hidupnya, tetapi yang jelas dalam usia muda dia terus berani setia kepada Tuhan, bahkan mengorbankan hidupnya demi kesetiaan itu. Dia hidup pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat, di mana penyiksaan-penyiksaan dalam kekuasaan Kaisar Romawi saat itu sedang berjalan. Hidup kita terus-menerus dikuatkan oleh Tuhan, tetapi rahmat dan pengaruh dampak dari rahmat itu bergantung kepada kita masing-masing. Karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak, kita lihat kembali hidup kita masing-masing, apakah di tengah-tengah segala kesesakan, keterbatasan kita berani tetap setia kepada kehendak Tuhan, apapun yang harus kita jalani. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Semoga kami yang merayakan kelahiran surgawi Santa Agnes martirmu ini mampu meneladan ketabahannya dalam iman. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam kemah suci, yaitu bagian yang paling depan, terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Kristus telah datang sebagai imam agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya tidak termasuk
ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal, sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan nurani kita dan perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkanlah mazmur. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah meraja segala bangsa, di atas tatanya yang kudus, ia bersemayam. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bukalah hati kami ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kalau melihat ada seorang yang tiap hari ke gereja tanpa dibayar, dia terus melayani, rumahnya dirawat dulu, di keluarga dibereskan dulu, dia kembali ke gereja. Kerap kali kita merasa, orang ini ya nggak punya kerjaan ya, kok di gereja terus. Sama seperti Yesus ini. Kerap kali apa yang dibuat oleh Yesus tidak bisa dimengerti. Pertama-tama ini oleh kaum keluarganya. Mengapa Yesus membuat semuanya itu? Mengapa Yesus mau membuat bahkan dia berkorban sampai nggak bisa makan ini? Nanti berikutnya yang lebih keras lagi adalah dari orang-orang Farisi, orang-orang di sekitar hidup Yesus. Tidak hanya kaum keluarga, tapi yang di sekitar hidup Yesus. Nanti peristiwa pertentangan ini akan ditutup dengan sabda Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda, yang mendengarkan perkataanku. Siapakah saudaraku? Ibuku? Saudaraku laki-laki? Tidak. Mereka
yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Para saudara terkasih, kalau kita terus mengikuti kisah ini dari setelah Natal kemarin, terus kita ditekankan tentang citra, kita ini diciptakan secitra dengan Tuhan. Citra Tuhan yang ada dalam diri kita adalah kehendak kita yang bebas, yang seolah-olah tidak butuh Tuhan, tetapi terus diolah, terus diarahkan agar kita ini dengan kesadaran dan kebebasan setia dengan kehendak Tuhan. Maka Yesus hari ini menunjukkan teladan cara menggunakan kehendak bebas itu untuk sebesar-besarnya pelayanan bagi orang lain. Nah, kerap kali hal ini yang tidak kita mengerti atau tidak masuk dalam pikiran kita. Kita selalu bertahan didominasi oleh perhitungan untung dan rugi. Kerap ini yang mendominasi hidup kita. Lalu pertemanan, persahabatan juga diukur dari hal itu. Orang tidak bisa lagi berkorban untuk orang lain. Orang tidak bisa dimengerti, kenapa kamu kok terus memberi tanpa kamu dibalas? Apa yang kamu lakukan tidak pernah dibalas, tetapi kenapa kamu terus memberi yang baik? Kenapa? Nah itu kan pertanyaannya, didasarkan pada kamu rugi terus, kenapa kamu tetap mau memberi? Inilah yang kemarin kita katakan sebagai perjanjian baru dari Allah, yaitu perjanjian kasih. Tidak hanya sekedar aturan hukum dalam perjanjian lama, tetapi kasih-kasih itu berarti orang itu terus memberi meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena yang dia perjuangkan bukan untuk mendapatkan sesuatu, imbalan, ucapan terima kasih, penghargaan, keuntungan pribadi, tetapi semuanya untuk orang lain. Dan inilah nilai kasih yang jarang sekali kita jumpai saat ini. Pada saat kita tidak menemukan kasih, kita juga tidak menemukan dan mengalami rahmat. Karena di dalam kasih itulah Allah itu menjadi manusia. Ada bersama dengan kita. Nah, sudah sekarang coba direnungkan. Apakah aku demikian hitung-hitungan dalam hidupku? Apakah aku juga ada sisi ruang untuk berbuat sesuatu yang dalam tanda kutip korban untuk orang lain? Apakah dalam hidupku, ke depannya nanti, hari-hari mendatang nanti, aku juga mau, nah ini kan soal kehendak ini, aku mau, meskipun dimengerti, ya rugi pasti ini, tapi apakah aku mau seperti Yesus ini, meskipun menghadapi banyak pertentangan, banyak persoalan. Nah, nilai ini loh yang kerap dewasa ini kebanyakan hilang dalam budaya dan hidup kita. Coba direnungkan, apakah kemartiran Santa Agnes juga menjadi satu hal yang ingin dicapai? Apakah aku juga mampu ya berkorban? Tidak perlu sampai seperti Santa Agnes, tetapi apakah aku berani berkorban untuk orang lain? Meskipun aku tidak menerima imbalan baik, bahkan kalau Yesus ini sampai mati disalib. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Para saudara yang terkasih, pandanglah, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah damai dan kekuatan kita setiap hari. Karena itu, berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memuliakan Santa Agnes di antara semua orang suci-Mu. Ia Kau mahkotai karena jaya sebagai perawan dan martir.
Semoga berkat kekuatan sakramen yang kami terima hari ini, kami dapat mengatasi segala kejahatan dan memperoleh kemuliaan surgawi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.